Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Yaki yang merupakan Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Yaki, sebelum kita lanjutkan, saya ingin cek terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan yang direkomendasikan. MDKA direkomendasikan buy pemirsa, buy on weakness di 3120 hingga 4300. BRIS direkomendasikan buy 1520, 1590. Aksi korporasi yang akan dilakukan tampaknya juga cukup menarik minat dari investor. Kemudian Jasa Marga juga direkomendasikan buy 3450 dan 3000. SCMA juga direkomendasikan buy 220 hingga 246. Rilis kinerjanya juga cukup menarik perhatian investor di sepanjang perdagangan hari ini. MDKA, BRIS, Jasa Marga, SCMA dengan rekomendasi buy dan juga buy on weakness, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak. Di tengah volatilitas pergerakan di harga saham gabungan, empat saham pilihan sudah Anda rekomendasikan. Pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini Pak Yaki, kemudian juga skenario dari pergerakan sahamnya terutama dari sisi support dan resisten ke depannya Pak Yaki. Ya, kalau dari lihat pergerakannya sebenarnya empat-empatnya menarik ya, karena kalau dari levelnya juga hari ini cukup bagus, dan seperti MDK sendiri hari ini di closing dengan hammer dan bertahan di atas MA20, ada potensi besok untuk reversal. Lalu untuk BRIS sendiri kita lihat dengan inverted hammernya cuman 15-15-20 sampai 15-15 sampai 15-20 masih menjadi support kuatnya untuk BRIS. Potensi untuk tadi rebound menguji MA20 di sekitar 1580 dan 1600-nya. Lalu ada Jasa Marga, ini masih bertahan di area bawah ya, jadi masih ada di area lowernya, dan memang ada gap di bawah di area 3450-an yang menarik untuk dia kembali rebound ya, menguji atasnya resistance terdekat di 3550 sampai 3600. Dan yang terakhir tadi SCMA Pak. SCMA ya, sorry saya lupa. Ini menurut saya masih menarik ya, karena memang masih menguji untuk supportnya di atas MA60 itu di sekitar 224, 222, 224, dan cenderung potensi teknik reboundnya cukup bagus ya untuk menguji atas lagi di atas MA5-nya di sekitar 238 sampai atasnya lagi di 246 untuk terdekatnya. Jadi memang secara teknikal ada potensi untuk reversal di esok hari, karena memang volumenya juga masih cukup bagus, masih terus jaga, dan masih kelihatan trading harinya masih cukup tinggi sih volumenya. Baik, saya akan ulangi kembali pemirsa. MDKA supportnya di 3120, resisten di 4300, kemudian juga ada BRIS di 1520 hingga 1590. Kemudian Jasa Marga 3450 dan selanjutnya ada di 3600, dan SMA di 220, 246, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, di luar dari saham pilihan yang Anda rekomendasikan, saya cukup tertarik nih Pak membahas saham yang menjadi salah satu penggerak bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Ada Telkom, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Yaki, 3,17% dan ditutup di level 4.550. Secara teknikal, seperti apa penguatan dari Telkom di sepanjang perdagangan hari ini Pak Yaki? Ya, kalau lihat dari pergerakan hari ini memang Telkom cukup menarik ya, karena sempat dikoreksi sampai 4360, cuman ditutup balik lagi di atas 4550-an ya. Jadi memang potensi reversalnya ini lebih melihat di sesi keduanya ini reversalnya cukup bagus ya, dan potensi untuk besok melanjutkan penguatan masih ada. Terdekat itu di sekitar 4610 dan untuk tutup gap di area 4640. Jadi potensi penguatan itu menurut saya sendiri secara teknikal ini masih terlihat, karena memang hari ini kalau kita lihat chart per 60 menit ini bertahan di atas MA20 di area 4520, dan besok ada potensi untuk menguji area 4610 sampai 4640 untuk tutup gap. Dan kalau memang tutup gapnya berhasil, harusnya Telkom potensi penguatan sampai 4700 cukup terbuka ya untuk besok hari. Baik, dan dari chart yang saya pegang ini, Pak Yaki, Telkom sempat menyentuh ke level 47 dalam 6 bulan terakhir di perdagangan Mei kemarin kalau tidak salah ini, Pak. Ya, betul. Di sekitar kalau tertingginya itu di
4770 Pak? 4770 itu di sekitar 28 April kalau nggak salah sih. Oke. Dan peluang untuk ke level tersebut masih terbuka cukup lebar artinya untuk Telkom? Skenario terdekat harusnya mereka Telkom bisa tutup gap dulu ya di area 4640 dan uji resisten di 4700. Cuman memang kalau memang Telkom masih potensi penguatan lanjutan melihat dari MA60-nya harusnya ada potensi untuk bisa ke 4770-an lagi. Minimal 4770 dan tertingginya itu di sekitar 4850-an. Oke, selain Telkom dari infrastruktur telekomunikasi yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini, tadi pun juga sempat Anda singgung dari teknologi ada Goto. Nah, kebetulan ada beberapa penanya ini Pak yang masuk di WhatsApp interaktif kami untuk Goto. Saya akan coba bacakan. Yang pertama Bapak Mahmudin Siregar, ini dari Medan. Mohon analisa Goto sampai dengan akhir bulan sudah punya di 305. Penutupan hari ini di 334. Artinya profitnya juga sudah cukup lumayan ini. Apakah masih bisa di hold dengan penguatan signifikan hari ini? Kemudian target price terdekatnya di mana? Kemudian saya akan coba sapa juga Bapak Henry Kellen. Ini dari Manado Pak. Goto justru punya di level atas ini, nyangkut di 348. Rekomendasinya Pak Yaki sudah ambil posisi, sudah profit. Yang satu lagi Pak Henry Kellen ini nyangkut di 348. Strateginya Pak Yaki? Oke, untuk Goto sendiri yang wajib diperhatikan oleh teman-teman investor atau trader ini Goto masih harus menguji area 334 sampai 348. Sorry, 334 sampai 340. Kalau memang Goto gagal break dan bertahan di 334 dan sampai 340, Goto rawan untuk profit taking atau sell on strength. Jadi untuk jangka pendek mohon perhatikan area resist 334 sampai 340. Jika Goto tidak kuat maka potensi untuk profit takingnya cukup terbuka lebar. Cuman memang kalau Goto masih kuat untuk bertahan di 340, potensi terdekat itu di sekitar 354 dengan target di sekitar akhir bulan itu di sekitar 370 sampai 374 ya. Okay. Jadi memang beberapa resisten mini yang harus di cover oleh Goto itu di sekitar 334 340, lalu ada lagi di atas 354. Kalau itu masih kuat, Goto potensi ke 370 374 untuk break resisten downtrendnya sejak 12 April 2022. Oke, Bapak Mahmudin Siregar dari Medan di 305, profitnya juga sudah cukup lumayan Pak Yaki. Rekomendasi Anda seperti apa dengan berbagai kemungkinan yang terjadi secara teknikal yang sudah Anda jelaskan tadi, dengan sudah ambil posisi di 305, terutama dalam memaksimalkan profit yang ada. Apakah profit taking sebagian direkomendasikan tidak Pak Yaki? Jika punya modal di average 305, area resisten 334 334 sampai 340 harusnya bisa menjadi perhatian lebih ya, dalam artian kalau memang belum kuat bisa untuk take profit sebagian, nanti bisa buyback di area 315 sampai 320 untuk Gotonya, dan kalaupun memang naik bisa langsung average up di atas 340 karena resistennya masih terdekatnya kalau memang break di atas 340 bisa potensi penguatan ke 350 sampai 354. Jadi masih ada potensi ruang untuk penguatan yang cukup bagus ya selama Gotonya kuat di atas 340. Oke, yang nyangkut di 348 Pak Yaki? Sama, bisa praktikan di atas 334 340. Kalau memang belum kuat bisa average down lagi untuk Gotonya karena memang Goto masih terjaga di atas 320 ya. Jadi potensi untuk buyback-nya masih cukup bagus untuk Gotonya sendiri selama Goto bertahan di atas 320. Dan kalaupun mau average up bisa tunggu break besok di atas MA60, buy on break di 334 kalau memang mau nambah posisi. Baik, jawaban untuk Pak Mahmudin Siregar dari Medan sudah profit di 305, kemudian juga Bapak Henry Kellen dari Manado nyangkut di 348 untuk memaksimalkan profit yang ada. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, masih ada beberapa pertanyaan. Saya akan ke Bandung terlebih dahulu. Ada Nongki, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Apakah sudah bisa average down untuk gudang garam? Saya sudah punya harga di 31.000. Analisis Anda untuk gudang garam, Pak Yaki? Kalau dilihat dari pergerakannya sebenarnya gudang garam cenderung masih sideways ya sejak sekitar awal Agustus 2022. Jadi memang dengan harga sekarang untuk average down sebenarnya masih bisa. Cuman saran saya lebih baik wait and see dulu, kecuali gudang garam naik ke atas 25.500 sampai 26.000. Karena dengan kondisi saat ini chartnya masih belum menarik dan cenderung potensi untuk koreksi masih cukup terbuka ya.
Ya. kecuali gudang garam kembali ke atas 26.000. Jadi menurut saya average down sebaiknya di hold dulu atau digunakan untuk membeli saham lain yang lebih liquid. Oke, kalau masih mempunyai dana begitu ya Pak? Ya, Penutupan hari ini gudang garam di 25.300 lebih cenderung bergerak di zona merah hari ini dan direkomendasikan untuk average down untuk Bapak Nongki tadi ketika gudang garam sudah berada di atas level 26 ribuan. Baik, kita ke Blitar ini ada Bapak Susilo, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk Hexa, mohon analisis support dan resistennya, Pak Yaki. Hexindo Adi Perkasa TBK, Pak. ya. Untuk Hexa sendiri supportnya masih di atas, masih di level yang dekatnya di 5950. Cuman kalau 5950-nya jebol harusnya ada potensi untuk Hexa turun di bawah 5.500 sampai 5.575. Jadi menurut kami sendiri dari Biasa Sekuritas, concernnya Hexa itu support 59 sampai 5950 jangan sampai jebol ya, karena trennya potensi koreksi lanjutannya masih cukup terbuka. Cuman memang level psikologisnya di area 5950 sampai 6.000. Dengan resisten terdekat itu di sekitar 6.300 sampai 6.500 untuk terdekatnya Hexa. Baik, kita ke emiten Metaverse ini. Ada WIRG, Pak Yaki dari Bintaro, tidak menyebutkan nama. Mohon info, prospek, support dan resistennya untuk WIRG. Hari ini ditutup menguat di 0,89% di 565, meskipun tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 545, Pak Yaki. Ya. WRG untuk rekomendasi trading besok itu lebih ke buy on break di 580 585 ya. Karena kalau bisa break 580 585 potensi penguatan terdekat sampai 630, atasnya itu bisa sampai 680-an. Jadi memang cenderung masih agak sideways, cuman kalau kita lihat dari laporan keuangannya juga masih cukup bagus. Hari ini juga ditutup candle-nya juga cukup menarik ya. Walaupun naik tipis, tapi kalau dilihat dari pergerakan per 60 menit ada potensi untuk reversal. Besok konfirmnya itu di sekitar 575 sampai 585. Selanjutnya ada Bapak Santoso dari Kediri. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. DILD, Pak Yaki, sudah ambil posisi di 215. Nyangkut juga sepertinya. Hari ini di 202 melemah di 1,94%. Tadi level tertingginya ada di 214 untuk DILD. Ya, untuk DILD sendiri tolong diperhatikan area support 194 sampai 196 ya. Jangan sampai jebol. Karena kalau di DILD turun di bawah 194, potensi koreksi lanjutan terdekat di 182 sampai 184. 182 sampai 186. Jadi memang potensi untuk koreksi lanjutan terlihat kalau sampai DILD turun di bawah 196 sampai 198 ya. 194 sampai 196. Oke. Nanti kalaupun reversal harusnya juga nggak terlalu jauh, kecuali DILD bisa tembus di atas 212. Resisten atas itu bisa sampai 224. Cuman kalau memang belum bisa break dan bertahan di atas 210 212 juga potensi deal masih cukup lemah ya untuk kembali bullish. Oke, selanjutnya ada Bapak Irsyad di Bekasi, Pak Yaki. MTEK Pak sudah ada di posisi 1650. Sudah profit sebenarnya hari ini, koreksinya cukup dalam untuk mengamankan profit yang ada semaksimal mungkin ini. Oke, MTEK menurut saya sendiri sebenarnya kalau belum kembali ke atas MA5-nya untuk 60 menitan di sekitar 1940 agak rawan ya untuk koreksi lanjutan ya. Cuman memang kalau dilihat dari chart menitannya tadi di closingnya itu ada potensi untuk reversal. Besok kita bisa perhatikan area resist di 1940. Kalau bisa break di atas 1940 potensi untuk reversal lanjutan ke 1980 sampai 2020. Jadi memang besok bisa Bapak perhatikan 1940, kalau nggak kuat bisa take profit dulu untuk MTK. Cuman kalau bisa break di atas 1940 bisa di hold atau average up terdekat resisten di 1980, 2020 dan 2060-an. Baik. Cuman kalaupun koreksi support terdekatnya juga masih di sekitar 1875 sampai 1885-an. Oke, Bapak Irsyad di Bekasi untuk MTEK 1650 direkomendasikan untuk profit taking sebagian terlebih dahulu dengan koreksi yang cukup dalam hari ini di 3,28%. Pak Yaki, sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan pembahasan tadi tampaknya mengakhiri kebersamaan kita dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ada Bapak Ahmad Yaki, Head
Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel. Saya David Sanovel dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.